Halo Sobat Bioma, kembali lagi di channel Bioma TV. Kali ini kita akan membahas subbab yang terakhir, yaitu kunci determinasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tata nama binomial nomenklatur dan tingkatan takson. Oke, sebelum masuk ke materi, coba kalian identifikasi setidaknya 3 karakteristik yang sama yang dapat diamati untuk setiap kelompok organisme. Jadi di sini ada 3 kelompok organisme. Yang pertama, kelompok laba-laba, kumbang, dan kepiting. Kelompok kedua ada ular, kadal, dan kura-kura. Sedangkan kelompok ketiga ada harimau, anjing laut, dan kelinci. Coba kalian identifikasi dulu ya. Gimana nih, udah ketemu belum 3 karakteristik yang dapat diamati untuk setiap kelompok? Oke, kita bahas bersama aja ya. Untuk kelompok pertama ada laba-laba, kumbang, dan kepiting. Ini dimasukkan ke dalam kelompok invertebrata. Artinya memiliki ciri-ciri tidak ada tulang belakang, memiliki kerangka luar, dan kakinya bersendi. Kemudian kelompok kedua ada ular, kadal, dan kura-kura. Ini masuk ke dalam kelompok reptil karena memiliki ciri-ciri yaitu berdarah dingin, memiliki sisik, dan bertelur. Kemudian kelompok terakhir yaitu harimau, anjing laut, dan kelinci. Hewan-hewan tersebut masuk ke dalam kelompok mamalia. Kenapa? Karena memiliki ciri-ciri berdarah panas, mempunyai rambut, memberi anak-anaknya susu, dan mempunyai tulang belakang. Jadi bisa ya untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Oke, karena udah bisa nih, kita lanjut aja ke kunci klasifikasi atau kunci determinasi. Kunci klasifikasi ini adalah sekumpulan pertanyaan dan jawaban yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu makhluk hidup. Jadi kayak diagram alur bercabang gitu teman-teman, sehingga nantinya bisa membantu dalam mengidentifikasi organisme yang berkerabat dekat. Contohnya di sini bisa kalian lihat tuh di gambar ada diagram alur. Nah, diagram alur ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan mengkerucut ke suatu organisme. Contoh misal kelompok vertebrata, nanti ada nih pertanyaan tentang ciri-cirinya. Misal, apakah ia memiliki rambut? Kalau iya berarti dia kelompok mamalia, kalau tidak lanjut ke pertanyaan ciri berikutnya, yaitu apakah ia memiliki bulu? Kalau iya dia masuk ke dalam kelompok unggas, kalau tidak lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ia bersisik? Kalau iya, dia lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bisakah ia hidup di darat? Tapi kalau tidak, berarti dia kelompok dari amfibi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bisakah ia hidup di darat? Kalau iya, dia termasuk ke dalam golongan reptil. Sedangkan kalau tidak, berarti masuknya ke dalam kelompok ikan atau pisces, begitu teman-teman. Gimana nih kira-kira? Gampang lah ya, bisa lah nanti kalian coba-coba di rumah untuk membuat kunci klasifikasi atau kunci dikotomi. Selain menggunakan kunci dikotomi atau diagram alur bercabang, kita juga bisa menggunakan kunci determinasi, di mana setiap ciri-ciri dari organisme itu dimasukkan ke dalam tabel dan diberikan kode. Misalnya di sini ada 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh, mau buat kunci determinasi untuk insekta misal. Insekta itu kan kelompok dari serangga ya. Maka kita lihat dulu nih ciri-cirinya. Memiliki tulang belakang untuk 1A dan 1B tidak memiliki tulang belakang. Karena insekta ini tidak punya tulang belakang, maka kita pilih 1B. Berarti tidak memiliki tulang belakang. Kita lihat setelah itu ada tulisan ke nomor 5, artinya kita lanjut nih ke nomor 5. Kita lihat nomor 5, 5A memiliki cangkang dan berjalan menggunakan perut, 5B tidak memiliki cangkang. Nah, insekta ini punya cangkang nggak kira-kira? Iya, tidak punya ya, berarti kita pilih 5B. 5B tidak memiliki cangkang. Karena kita memilih 5B, maka kita harus lanjut ke nomor 6 sesuai instruksi pada tabel. Nomor 6A ada kakinya beruas-ruas, 6B tidak berkaki dan badannya beruas-ruas. Karena insekta ini adalah organisme yang kakinya beruas-ruas, maka kita pilih yang 6A. Kemudian instruksi di situ karena kita memilih 6A harus lanjut ke nomor 7. 7A kaki berjumlah 6 pasang, 7B kaki berjumlah kurang dari 6 pasang. Nah, karena 7A untuk kaki berjumlah 6 pasang itu adalah ciri dari kelas insekta, maka kita pilih yang 7A. Sehingga kunci determinasi dari insekta bisa ditulis yaitu 1B, 5B,
6A, dan 7A. Oke, gimana? Sudah bisa dimengerti? Kalian juga bisa menentukan kunci determinasi untuk Pisces atau kelompok ikan. Di sini setelah dibuat kunci determinasinya, maka didapatkan 1A, 2B, dan 3A. Oke, baiklah itu tadi penjelasan tentang kunci klasifikasi atau kunci determinasi. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Dan ingat, masa depanmu tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.